Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Sahabat beduk rahimakumullah, di penghujung Ramadan ini kita akan membahas tentang sesuatu hal yang identik, yang bebarengan, yang tidak bisa dipisahkan dengan Ramadan, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat untuk diri sendiri yang diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Semua orang Islam yang punya kemampuan untuk zakat diwajibkan untuk melaksanakan zakat fitrah. Ini sesuai firman Allah, aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan sesuai sabda Nabi, faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadana 'alan nasi so'an. Rasulullah mewajibkan bagi setiap muslim membayar zakat fitrah sebesar 1 sok. 1 sok itu kalau kita buat ukuran kilogram di sini yaitu 2,5 kilogram, itu 1 sok. Jadi hukumnya wajib bagi setiap muslim, bagi setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa, itu zakat fitrah. Syarat-syarat orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah: yang pertama harus Islam, yang kedua merdeka, artinya merdeka, dia tidak budak, dia bisa mengendalikan diri sendiri, bisa mengelola hartanya sendiri, itu merdeka. Yang ketiga, dia hidup di akhir Ramadan dan juga masih hidup di awal Syawal, menemui 2 waktu, artinya menemui akhir Ramadan dan menemui awal Syawal. Akhir Ramadan menjelang maghrib, dan juga menemui awal maghribnya Syawal. Nah, jadi ada anak kok lahir 5 menit sebelum azan maghrib di akhir Ramadan, maka dia wajib zakat fitrah, walaupun hanya hidupnya baru 5 menit lahir, tetapi dia hidup di 2 waktu, yaitu di akhir Ramadan dan awal Syawal. Kalau seandainya ada orang yang meninggal dunia setelah maghrib, 5 menit setelah maghrib, dia pun wajib dizakat fitrahi, karena sebelum maghrib dia masih hidup, dan pas maghrib di Syawal dia masih hidup. Beda lagi kalau meninggalnya 5 menit sebelum maghrib, nah itu tidak wajib zakat fitrah, karena dia hanya menemuinya di akhir Ramadan, tidak menemui awal Syawal. Jadi yang wajib zakat fitrah adalah orang yang menemui 2 waktu, yaitu waktu akhir Ramadan menjelang maghrib dan awal Syawal. Itu yang wajib zakat fitrah. Dan yang keempat adalah orang yang mempunyai harta atau makanan pokok yang lebih. Jadi dia punya makanan pokok yang dimakan untuk hari itu dan punya kelebihan. Jadi seandainya ada fakir miskin di akhir Ramadan hanya punya beras mungkin 1 kilo, 2 kilo yang bisa dimasak cukup untuk 1 keluarga tok saja, tidak ada kelebihan, maka orang yang tersebut tidak wajib zakat fitrah. Zakat fitrah adalah orang yang punya kelebihan makanan pokok di hari itu, dari kecukupan untuk mencukupi keluarganya. Jadi ada 4 orang syarat orang yang wajib membayar zakat fitrah. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga menemui 2 waktu, akhir Ramadan dan awal Syawal, yang keempat ada makanan yang lebih di hari itu. Selanjutnya kita membahas fungsi zakat fitrah.
Fungsi zakat fitrah ada dua fungsi. Yang pertama yaitu zakat fitrah sebagai penyempurna puasa bulan Ramadan. Jadi sebagai penyempurna. Jadi puasa Ramadan itu belum sempurna, pahalanya tidak sampai Allah sebelum kita zakat fitrah. Jadi pahala kita digantungkan di langit, setelah kita zakat fitrah maka pahala kita baru sampai. Dan yang kedua, dalam menjalankan puasa tentunya kita melaksanakan hal-hal yang merugikan puasa, yang merusak puasa, seperti ghibah, seperti ya misoh-misoh atau kata-kata kasar, marah. Nah, itu sesuatu sifat yang merusak pahala puasa. Dan untuk menambal itu semua agar puasa menjadi sempurna karena hal tersebut, penyempurnaannya lewat zakat fitrah. Jadi fungsi yang pertama adalah untuk penyempurna puasa kita selama bulan Ramadan. Fungsi yang kedua yaitu untuk berempati kepada saudara muslim. Jadi zakat fitrah ini merupakan awal empati. Jadi merupakan pelajaran bagi kita agar di hari raya atau di waktu kita senang, kita harus berbagi dengan saudara kita. Jangan sampai kita merasakan kebahagiaan tapi di lain sisi ada saudara kita atau tetangga kita yang kelaparan. Ini Islam mengajarkan berbagi. Jadi kalau kita bahagia, maka bawalah orang lain, jadikan orang lain juga ikut bahagia. Itu fungsi yang kedua, yaitu untuk melatih empati kita kepada sesama muslim. Sahabat beduk, sekarang waktu zakat fitrah. Kapan kita harus membayar zakat fitrah? Waktu zakat fitrah di sini dibagi menjadi 5 waktu, dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah waktu wajib, waktu yang wajib, yaitu waktu di mana seseorang tadi menemui 2 waktu tadi, menemui akhir Ramadan dan menemui awal Syawal. Itu waktu wajib. Jadi kalau umpama ada orang meninggal kira-kira habis maghrib dan meninggal, nah itu kan langsung wajib di zakat fitrah. Jadi waktu wajib. Yang kedua ada waktu jawas. Waktu jawas itu waktu boleh-boleh saja, yaitu waktunya adalah di awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi zakat fitrah itu boleh dibayarkan mulai awal Ramadan tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Silahkan memilih tanggal 1, 2, 3, 4 selanjutnya sampai terakhir. Itu jawas boleh. Karena apa? Karena para ulama itu diibaratkan kita membayar sesuatu. Jadi membayar sesuatu harus dibayar hari Rabu. Kita tidak harus membayar hari Rabu, Selasa pun boleh, sebelumnya juga boleh. Walaupun jatuh temponya Rabu, dibayar Senin juga boleh. Begitu juga zakat fitrah, walaupun jatuh temponya di akhir Ramadan, tetapi kita bayar sebelumnya juga sudah diperbolehkan. Ini namanya waktu jawas. Yang ketiga ada waktu afdol, waktu yang paling utama. Jadi paling utamanya membayar zakat fitrah yaitu ketika habis maghrib, akhir bulan Ramadan, awal Syawal di waktu maghrib. Itu ketika kita mulai berkumandang takbir Allahu Akbar habis maghrib hari raya, itu afdolnya zakat fitrah sampai paginya sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Jadi malam sampai fajar masih boleh, pokoknya selama kita belum berangkat sholat Idul Fitri. Itu afdolnya atau waktu paling utama dalam membayar zakat fitrah. Yang keempat lagi waktu yang makruh. Waktu makruh itu sebaiknya dihindari.
sebaiknya dihindari, yaitu membayar zakat fitrah sesudah kita melaksanakan zakat fitrah. Jadi sudah kita melaksanakan sholat Idul Fitri sampai maghribnya 1 Syawal, itu makruh. Jadi kalau sebelum sholat Id itu afdol, utama, tapi kalau sesudah sholat Id sampai menjelang maghribnya 1 Syawal itu hukumnya makruh, lebih baik tidak dilakukan. Dan yang kelima adalah waktu haram. Waktu haram itu dimana kita membayar zakat fitrah di 1 Syawal tapi setelah maghrib. Kalau sebelum maghrib 1 Syawal itu makruh. Kalau sudah kelewat maghrib justru membayar fitrah hukumnya waktunya haram, sangat tidak dianjurkan, harus dihindari. Saya rasa itu materi tentang zakat fitrah. Semoga kita menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas, diniati dengan ikhlas, dan zakat fitrah itu semoga menjadi penyempurna ibadah kita di bulan Ramadan, sehingga puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini bisa diterima oleh Allah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.